agama kita, agama Islam itu sangat memperhatikan sekali masalah hutang piutang. Dari masalah hutang itu adalah menjadikan suatu pembahasan atau isu yang serius yang diangkat dalam Al-Quran, bahwa barang siapa yang meninggal dalam keadaan hutang, maka akan menjadi beban siksa kubur yang sangat berat. Jadi ada dua, yang sangat berat itu orang yang meninggalkan hutang sama terkena najis karena kencing tidak bersih gitu ya. Itu benar. Dan kembali pada hutang dari poin yang pertama, ya kita kan sebagai warga masyarakat tidak pernah terlepas ya dari kondisi atau situasi di mana akan terlibat dalam hutang piutang, baik orang yang hutang atau menghutang gitu kan ya. Tapi udah merupakan kultur di dalam masyarakat kita bahwa sampai orang mengatakan bahwa betapa sulit hidup itu memang sulit, tapi yang tersulit dalam hidup adalah menagih hutang kan itu yang paling sulit kan gitu kan. Bahkan Cina itu ketir di hutang Indonesia, nanti yang galak kalau Indonesia lebih galak kalau ditagih kan itu ya. Jangan berani-berani nagih hutang orang Indonesia ini lebih galak dari yang hutang daripada yang memberikan hutang kan itu ada pelecehan seperti itu. Nah, pengalaman pribadi bahwa sudah tak terhitung kali ya orang yang datang dengan mengatakan pinjam istilahnya gitu, istilah bahasa halusnya pinjam gitu kan. Pertama, kedua mungkin kita masih percaya bahwa itu memang mau dipinjam gitu kan. Tapi setelah pengalaman pertama kedua ternyata pinjaman itu tidak pernah kembali, maka itu sangat-sangat membatas sekali dalam pikiran kita bahwa jangan pernah berharap uang itu akan kembali setelah kita meminjam kepada orang. Dan ternyata memang betul, nggak pernah dari sekian orang nggak pernah ada yang balik gitu kan. Baik itu teman pengajian, tetangga, atau sekedar kenalan, atau orang yang mencoba modus ya, sebetulnya nggak kenal tapi pura-pura kenal dulu, ternyata modusnya ada sana. Itu udah banyak sekali, dan sehingga itu menjadi pelajaran yang sangat berharga buat saya secara pribadi. Ketika ada orang datang untuk istilahnya meminjam, meskipun dalam hati saya mengatakan bahwa kalau saya pinjam kan itu pasti udah tidak akan kembali itu kan. Dengan saya itu tipe orang yang tidak tegaan gitu. Itu bahasa Indonesianya apa? Gampang terenyuh, gampang empatinya tinggi gitu kan. Saya udah tahu bahwa itu orang butuh, dan ketika saya beri pasti kan tidak akan balik, tapi tetap saya beri sebatas saya mampu. Ya 1 juta, 1,5 juta, 1,1 sampai 2 juta pun masih gitu ya. Tapi kalau lebih hari itu kan ya sekarang mikir kayak gitu kan. Dan benar-benar nggak beli. Jadi ketika untuk menghindari rasa kecewa, ya udah dari awal pun kita udah nggak berharap. Itu menghindari kecewa. Jadi kecewaan itu sebetulnya penyakit kan. Dari untuk tidak menyiksa diri dengan mengharapkan sesuatu yang diyakini tidak akan terjadi, tidak akan itu, maka dari awal pun udah jangan berharap. Dan kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan, menggantikan, bahkan berlipat ganda. Itu kita jauh lebih tenang bahwa, dan tambah lagi sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang menghutangkan uang sejumlah uang pada orang lain, maka setiap harinya dihitung bahwa orang tersebut infak atau sedekah sejumlah uang yang dia hutangkan hingga jatuh tempo. Tapi setelah jatuh tempo ternyata tidak bayarkan tadi, maka orang tersebut adalah seperti menginfakkan atau mensedekahkan uang 2 kali lipat dari jumlah uang yang dihutangkan tadi. Nah, itu memberikan saya secara pribadi jauh lebih tenang lagi, karena ternyata Allah itu sangat memperhatikan sekali pada orang-orang yang memberikan hutang seperti tadi, dan diberikan tempat yang bagus menurut saya gitu, apresiasinya tinggi sekali kan gitu kan. Dan gitu, jadi ya nggak rugi, kita tidak selalu rugi. Dan saya buktikan sendiri ternyata sekian kali atau sekian banyak sudah dihutangkan pada orang, saya tidak pernah merasa lebih miskin. Karena tangan di atas itu lebih mulia dibandingkan tangan di bawah. Dan orang yang memberi tidak akan pernah lebih miskin dari orang yang menerima. Dari keyakinan itu bahwa ya itu kita justru bersyukur. Kita ada di posisi orang yang memberi. I'm giving but I'm not taken gitu kan. I'm not taking gitu kan. I'm a giving man, but I'm not a taking man gitu kan, misalnya gitu kan. Jadi orang yang beri itu kita bersyukur ketika kita ya Allah, kita syukur sekali bahwa kita ada di posisi yang tangan di atas.